Anugerah pengharapan yang tak tergoyahkan dalam Kristus Yesus menyertai kita hari ini, Selasa 29 April 2025. Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang mengetahui isi hati kami, mampukan kami untuk menerima firman-Mu dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kitab Ester 7 ayat 8 hingga 10. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulahkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan kita Jebakan Makan Tuan. Ayat penekanannya pada ayat 10, kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Ada pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam, itu juga yang kita tuai. Hal ini terbukti dalam kehidupan Haman, seorang pejabat tinggi yang mengira bahwa rencana jahatnya terhadap Mordekai akan berhasil. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rencana buruk yang ia persiapkan untuk orang lain berbalik dan menimpa dirinya sendiri. Dalam bacaan hari ini, kita belajar bahwa kebencian dan kesombongan dapat menjebak diri kita sendiri, sementara keadilan Tuhan selalu mengungkapkan kebenaran pada waktunya. Belajar dari peristiwa ini, maka kita diingatkan bahwa kesombongan dan kebencian menjadi awal kejatuhan. Haman membangun tiang gantungan setinggi 50 hasta untuk Mordekai karena merasa tersinggung dengan Mordekai yang tidak mau sujud kepadanya. Namun, di balik rencana ini, kesombongan dan kebenciannya menguasai dirinya. Alkitab dengan jelas mengingatkan kita bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Keadilan Allah selalu bekerja, meskipun situasi awal tampak menguntungkan Haman. Namun ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ratu Ester yang berani mengambil resiko untuk menyelamatkan bangsanya menjadi alat Allah untuk membalikkan situasi. Keadilan Allah dinyatakan ketika Haman akhirnya digantung di tiang yang ia dirikan sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pembela umatnya yang setia. Hati-hati dengan rencana jahat. Haman adalah contoh nyata bagaimana rencana jahat bisa makan tuan. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita diingatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan segalanya kepada Allah, yang adalah hakim yang adil. Segala tindakan yang didasarkan pada kebencian atau dendam tidak akan membawa hasil baik, tetapi justru kehancuran. Saudaraku, oleh karena itu, kisah ini mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan pernah bermain-main dengan dosa, karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Sebuah penegasan, mari hidup dalam kebenaran, kasih, dan keadilan. Percaya bahwa Allah selalu membela umat-Nya. Saudaraku, mari berdoa. Ya Allah yang kudus, jauhkanlah dari hidup kami segala tindakan untuk melukai, apalagi membuat jatuh dalam dosa sesama kami. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Amin.